Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Carista Putri dengan NIM 24541823 TK 60120. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan perangkat lunak dan karakteristik citra satelit. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang berbagai jenis citra satelit dan karakteristiknya. Yang pertama, satelit Landsat 7. Landsat 7 adalah satelit penginderaan jauh yang diluncurkan oleh NASA pada 15 April 1999 sebagai bagian dari program Landsat. Satelit ini bertujuan untuk menyediakan data pencitraan bumi dengan resolusi tinggi guna mendukung pemantauan lingkungan, sumber daya alam, dan perubahan penggunaan lahan. Landsat 7 sendiri memiliki 8 band spektral sebagai berikut. Bisa dilihat pada PPT. Lalu, Landsat 7 memiliki parameter orbit. Yang pertama, sensornya berupa ETM, lalu memiliki ketinggian sekitar 705 km, lalu memiliki kemiringan sebesar 98,2 derajat. Lalu, Landsat 7 memiliki beberapa tugas atau misi. Yang pertama, pemantauan perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan. Yang kedua, pemantauan lingkungan dan sumber daya alam. Yang ketiga, manajemen bencana alam. Yang keempat, analisis perubahan iklim melalui pemantauan pola suhu permukaan dan distribusi vegetasi. Lalu selanjutnya Landsat 8. Landsat 8 adalah satelit penginderaan jauh yang diluncurkan oleh NASA pada 11 Februari 2013 sebagai penerus Landsat 7. Satelit ini merupakan bagian dari Landsat Data Continuity Mission atau LDCM yang bertujuan untuk melanjutkan pengamatan bumi dengan peningkatan teknologi sensor, resolusi spektral, dan akurasi radiometrik. Landsat 8 memiliki 11 band yang terdiri dari band sensor OLI dan band pada sensor Pierce. Rincian pada band tersebut bisa dilihat pada PPT yang ditampilkan. Lalu, Landsat 8 memiliki parameter orbit. Sensornya berupa Operational Land Imager atau OLI, lalu Thermal Infrared Sensor atau TIRS. Lalu, memiliki orbit sebesar 705 km dan inklinasi orbitnya sebesar 98,2 derajat. Satelit Landsat 8 memiliki beberapa tugas atau misi. Yang pertama, pemantauan perubahan tutupan lahan seperti deforestasi, urbanisasi, dan pertanian. Lalu yang kedua, analisis vegetasi untuk studi lingkungan dan pertanian. Lalu yang ketiga, pemantauan suhu permukaan bumi untuk analisis perubahan iklim dan urban heat Iceland. Lalu yang keempat, studi hidrologi seperti pemantauan kualitas air dan siklus hidrologi. Lalu yang kelima, pemetaan kebakaran hutan, polusi udara, dan dampak bencana alam. Lalu yang keenam, pemetaan geologi dan mineral untuk eksplorasi sumber daya alam. Lalu selanjutnya satelit Spot 6. Spot 6 adalah satelit penginderaan jauh yang diluncurkan pada 9 September 2012 oleh Airbus Defence and Space. Satelit ini merupakan penerus dari Spot 5 dan dirancang untuk menyediakan citra resolusi tinggi dengan cakupan luas. Bersama dengan Spot 7 yang diluncurkan pada 2014, Spot 6 membentuk sistem pencitraan optik generasi terbaru yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan pendahulunya. Satelit Spot 6 memiliki 5 band yang terdiri dari 1 band pankromatik dan 4 band multispektral dengan rincian sebagai berikut yang dapat dilihat pada PPT. Lalu, Spot 6 memiliki parameter satelit dengan ketinggian orbit sebesar 694 km, periode orbitnya sebesar 98,79 menit, dan inklinasi orbitnya sebesar 98,2 derajat. Adapun satelit Spot 6 memiliki tugas dan misi. Yang pertama, pemetaan topografi dan penggunaan lahan. Yang kedua, pemantauan perubahan lingkungan dan dampak perubahan iklim. Yang ketiga, analisis pertanian dan kesehatan tanaman. Yang keempat, pemantauan kehutanan dan deforestasi. Yang kelima, manajemen sumber daya alam. Yang keenam, perencanaan kota dan infrastruktur. Yang ketujuh, mitigasi bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan gempa bumi. Lalu selanjutnya satelit Sentinel-2. Sentinel adalah serangkaian satelit penginderaan jauh yang dikembangkan oleh
European Space Agency atau ESA dalam kerangka program Copernicus yang dikelola oleh Komisi Eropa. Program ini bertujuan untuk menyediakan data pengamatan bumi secara terus-menerus untuk berbagai aplikasi lingkungan, pemantauan perubahan iklim, dan manajemen bencana. Satelit Sentinel-2 memiliki 13 band dengan rincian sebagai berikut yang dapat dilihat pada PPT. Lalu, parameter orbit satelit Sentinel-2 berupa jenis orbitnya orbit polar, memiliki ketinggian 786 km, lalu inklinasinya sebesar 98,62 derajat. Eh, Lalu Sentinel-2 memiliki beberapa tugas dan misi. Yang pertama pemantauan vegetasi dan pertanian, yang kedua pemetaan tutupan lahan dan perubahan penggunaan lahan, yang ketiga pemantauan sumber daya air, yang keempat mitigasi dan respon bencana, yang kelima pemantauan wilayah pesisir dan laut, yang keempat konservasi dan keanekaragaman hayati. Lalu satelit ALOS. Satelit ini juga dikenal sebagai DAISY ada, yaitu satelit penginderaan jauh yang dikembangkan oleh JAXA atau Japan Aerospace Exploration Agency. Satelit ini dirancang untuk pemantauan lingkungan, pemetaan lahan, dan mitigasi bencana dengan sensor beresolusi tinggi. ALOS diluncurkan pada 24 Januari 2006 dan beroperasi hingga 12 Mei 2011. Sebelum akhirnya dinonaktifkan karena kegagalan daya listrik. Penerusnya ALOS 2 diluncurkan pada 24 Mei 2014 dengan peningkatan teknologi radar dan cakupan lebih luas. Satelit ALOS memiliki 4 band dengan rincian sebagai berikut yang dapat dilihat pada PPT. Lalu, ALOS memiliki parameter orbit dengan sensornya Panchromatic Remote Sensing Instrument for Stereo Mapping atau PRIMS dengan orbit sebesar 692 km dan inklinasi orbitnya sebesar 98,2 derajat. Satelit ALOS memiliki beberapa tugas dan misi. Yang pertama, pemetaan topografi dan penginderaan jarak jauh. Yang kedua, pemantauan vegetasi dan tutupan lahan. Yang ketiga, deteksi bencana dan mitigasi resiko. Yang keempat, monitoring hutan dan konservasi. Yang kelima, pengamatan deformasi permukaan bumi. Lalu selanjutnya kita mengunduh citra satelit dari web tidak berbayar. Yang pertama saya menggunakan link Earth Explorer. Dengan website ini, pengguna dapat mencari katalog citra satelit dan udara. USGS Earth Explorer adalah versi baru dan lebih baik. USGS Earth Explorer memberikan beberapa kemampuan tambahan seperti yang pertama, mengunduh data melalui garis waktu kronologis. Yang kedua, menentukan berbagai kriteria untuk pencarian. Yang ketiga, memilih dari daftar panjang citra satelit dan udara. Lalu, di sini tertera juga bagaimana kita mendownload citra melalui website Earth Explorer yang bisa dibaca dan dilihat pada PPT. Lalu, adapun hasil unduh citra satelit tidak berbayar menggunakan link Earth Explorer. Saya menggunakan citra satelit Landsat 89 C2L1 pada lokasi di wilayah Jambi tanggal 6 Juli 2025. Di link Earth Explorer kita mendapatkan 7 band citra satelit Landsat 89 C2L1 pada lokasi di wilayah Jambi. Lalu yang kedua saya menggunakan link Copernicus. Dengan website ini, pengguna mencari dan mengunduh katalog citra satelit dari program Copernicus secara gratis. Copernicus Data Space Ecosystem merupakan platform terbaru dan lebih terintegrasi untuk mengakses data Sentinel. Copernicus Data Space Ecosystem memberikan beberapa kemampuan tambahan. Seperti yang pertama, mengakses dan mengunduh data Sentinel secara langsung secara browser. Yang kedua, menentukan berbagai kriteria pencarian seperti rentang waktu, lokasi, tingkat pemrosesan data, serta persentase tutupan awan. Adapun cara mendownload citra melalui website Copernicus bisa dibaca dan dilihat pada PPT.
Lalu hasil unduh citra satelit tidak berbayar menggunakan Copernicus bisa dilihat pada PPT ini. Saya menggunakan citra satelit Sentinel-2 L2A pada lokasi di wilayah Jambi tanggal 29 April 2025. Pada link Copernicus kita mendapatkan juga hasil RGB satelit Sentinel-2 L2-nya pada lokasi di wilayah Jambi. Hasil ini bisa dilihat pada PPT. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik perangkat lunak pengolahan citra satelit. Yang pertama, perangkat lunak GRASS. GRASS merupakan perangkat lunak berbasis GIS yang dikembangkan oleh kelompok multinasional yang terdiri dari pengembang di banyak lokasi. Dan perangkat lunak ini mendukung lebih dari 350 modul untuk membuat data dan gambar, manipulasi raster dan data vektor jaringan, memproses multispektral data citra, membuat, mengolah, dan menyimpan data spasial. Perangkat lunak yang kedua yaitu multispek. Multispek adalah sistem perangkat lunak analisis data yang diimplementasikan untuk komputer, Macintosh, dan Windows. Karakteristik multispek di antaranya, merekam data pada beberapa band spektral. Yang kedua, menentukan detail objek yang dapat diamati. Yang ketiga, memiliki beberapa band spektral lebih sedikit dari hiperspektral. Perangkat lunak selanjutnya, NV. NV adalah perangkat lunak yang digunakan untuk pengolahan citra dan analisis data geospasial yang dibuat oleh Research System. NV ditulis dalam IDL berbasis teks dan memungkinkan rangkaian antarmuka pengguna grafis yang berspesialisasi dalam analisis citra, penginderaan jauh termasuk klasifikasi citra, analisis spektral, pemrosesan citra, dan visualisasi data. Selain itu, aplikasi ini juga kompatibel dengan berbagai format data lainnya. Lalu, kita akan melakukan kombinasi band pada kanal RGB menggunakan perangkat lunak pengolahan citra yang udah kita bahas pada slide sebelumnya. Dengan kombinasi band dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, saya mengkombinasikan citra satelit dari hasil Landsat 89C2L1 pada lokasi di wilayah Jambi menggunakan software GRASS dan software multispek dengan kombinasi band 432 yang menghasilkan natural color. Hasilnya yang bisa dilihat pada PPT. Lalu yang kedua kombinasi band 764 menghasilkan false color atau urban yang hasilnya bisa dilihat pada PPT. Lalu selanjutnya kombinasi band 543 yang menghasilkan color infrared atau vegetation yang hasilnya bisa dilihat pada PPT. Lalu selanjutnya kombinasi band 652 yang menghasilkan agrikultur yang hasilnya bisa dilihat pada PPT. Lalu selanjutnya kombinasi band 564 yang menghasilkan land atau water yang hasilnya bisa dilihat pada PPT. Terdapat perbedaan hasil kombinasi antara software GRASS dan software multispek. Hal ini terjadi karena masing-masing perangkat lunak memiliki metode pengolahan dan pengaturan visualisasi yang berbeda. Perbedaan tersebut berasal dari pengaturan kontras stretching, skala radiometrik nilai piksel, urutan penempatan band pada kanal RGB, serta penyesuaian brightness dan gamma secara otomatis. Akibatnya, meskipun data citra yang digunakan sama, warna dan tingkat kecerahan yang ditampilkan oleh kedua software terlihat berbeda. Lalu, selanjutnya kombinasi band 654 menghasilkan vegetation analysis. Lalu selanjutnya saya mengkombinasikan hasil citra satelit berupa satelit Sentinel-2 L2A pada lokasi di wilayah Jambi menggunakan software NV. Dengan kombinasi bandnya 432 menghasilkan natural color. Lalu selanjutnya kombinasi band 843 menghasilkan color infrared atau vegetation. Color infrared sendiri yang dihasilkan oleh software NV berbeda dengan color infrared yang dihasilkan oleh software GRASS dan multispek. Lalu saya akan membahas tentang hasil unduh citra satelit yaitu citra satelit Landsat 89C2L1 dan citra satelit Sentinel-2 L2A. Dari hasil citra di atas terlihat
adanya perbedaan antara citra satelit Landsat 89 Collection 2 level 1 dan citra satelit Sentinel-2 level 2A. Citra dari satelit Sentinel-2 level 2A tampak lebih jelas dan detail dibandingkan dengan Landsat 89, sehingga objek atau area yang terdapat pada citra tersebut dapat diidentifikasi dengan lebih mudah. Perbedaan tingkat ketajaman citra antara satelit Sentinel-2 dan Landsat 8 terutama disebabkan oleh perbedaan resolusi spasial dan teknologi sensor yang digunakan pada masing-masing misi. Sentinel-2 memiliki resolusi spasial hingga 10 meter pada band spektral utama atau visible dan near infrared. Sedangkan Landsat 8 memiliki resolusi 30 meter pada band multispektral. Resolusi spasial yang lebih kecil pada Sentinel-2 menyebabkan ukuran piksel yang merepresentasikan objek di permukaan bumi menjadi lebih detail, sehingga citra tampak lebih tajam atau lebih HD dibandingkan Landsat. Selain itu, instrumen multispektral instrumen atau MSI pada Sentinel-2 dirancang dengan teknologi yang lebih baru dan memiliki 13 band spektral, sehingga mampu memberikan kualitas radiometrik yang lebih baik dan informasi spektral yang lebih kaya dibandingkan sensor operasional Land Imager atau OLI pada Landsat 8. Hasil dari perbedaan ini bisa dilihat pada PPT, yang dimana citra satelit Sentinel-2 L2A lebih tajam dibandingkan hasil dari citra satelit Landsat 89 C2 L1. Lalu selanjutnya kita akan membahas macam-macam perangkat lunak dan karakteristiknya dalam pemrosesan citra. Yang pertama, fungsi dan menu perangkat lunak pada software GRASS. Terdiri dari data manajemen. Yang kedua, image processing. Lalu yang ketiga, pre-processing. Keempat, classification and feature extraction. Yang kelima, spatial analysis. Lalu yang kedua, fungsi dan menu perangkat lunak pada software multispec. Yang pertama open image, yang kedua display image, yang ketiga histogram dan statistik, yang keempat cluster analysis, yang kelima supervised classification. Lalu yang terakhir, fungsi dan menu perangkat lunak pada software NV5.6. Yang pertama data management, yang kedua image processing, ketiga pre-processing, keempat classification and feature extraction. Lalu dari hasil praktikum yang telah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa pengolahan data citra satelit merupakan proses yang terdiri dari beberapa tahapan penting. Tahapan pertama mencakup pemahaman terhadap karakteristik citra satelit yang meliputi informasi mengenai misi satelit, fungsi setiap band spektral, serta parameter orbit yang digunakan dalam perekaman citra. Lalu, pada tahap berikutnya adalah proses penggunaan data citra dari berbagai sumber yang menyediakan data secara gratis. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari platform resmi yang dikelola oleh Badan Antariksa atau penyedia data geospasial. Serta tahapan selanjutnya adalah pengolahan citra satelit yang umumnya melibatkan proses kombinasi band spektral untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan analisis. Pengolahan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai perangkat lunak yang mendukung analisis citra satelit. Melalui serangkaian tahapan ini, data citra satelit dapat diinterpretasikan dengan lebih baik sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pemetaan, analisis lingkungan, serta pemantauan perubahan lahan dalam skala luas. Berikut referensi yang digunakan dalam menyusun PPT ini. Bisa dilihat pada PPT. Sekian dari pemaparan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.